Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kabar baik selalu pada kalian dan jangan lupa jaga kesehatan selalu ya. Perkenalkan, nama saya Elisia Kurnia Damayanti. Di sini saya selaku anggota dari kelompok 4. Kelompok kami akan menjelaskan tentang perkembangan media daring dan apa saja sih kendala dalam media daring. Sebelum menjelaskan lebih jauh tentang media daring ini, alangkah baiknya saya mengenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Karena di sini saya tidak sendirian, karena dalam peribahasa sendiri juga mengatakan tak kenal maka tak sayang. Yang pertama, saya sendiri Elisia Kurnia Damayanti, yang kedua Ahmad Nur Ramadhani, yang ketiga Nadia Dita Pratiwi, yang keempat Alif Hobi Muhammad, yang kelima Nur Alfan, yang keenam Anissa Nurlita Sari, yang ketujuh Laili Aprilia, yang kedelapan Kalimatus Sa'diyah, yang kesembilan Bahtiar Aziz, dan yang ke-10 Safira Imro'atul Jannah. Perkenalkan, nama saya Elisia Kurnia Damayanti. Saya di sini yang pertama kali akan menjelaskan tentang apa sih media daring itu. Siapa sih yang pernah membayangkan jika internet akan tumbuh berkembang pesat seperti sekarang ini? Apakah kalian pernah berpikir sejauh ini? Pasti kalian juga tidak menyangka jika kehadiran internet akan berkembang luas seperti sekarang ini. Secara global, kehadiran internet mulai menggeser kedudukan media cetak. Salah satunya media daring ini, pertumbuhannya yang cukup cepat di masyarakat. Meskipun keberadaan media cetak belum benar-benar mati, tetapi kebanyakan perusahaan media cetak mulai berpaling pada media daring. Era digital sangat mempengaruhi praktik jurnalisme dalam berbagai hal jurnalisme di Indonesia. Juga turut berubah seiring dengan perkembangan teknologi digital. Tingginya jumlah situs berita secara tak langsung memperingatkan kita sebagai audiens untuk siap menghadapi arus informasi dan kritis dalam mengkonsumsinya. Menurut Ambardi, ada 5 tren yang mewarnai media daring di Indonesia. Yang pertama, penekanan pada aspek kecepatan. Yang kedua, truth in the making. Yang ketiga, kecenderungan sensasionalisme is a menu of the today. Keempat, masih bersifat Jakarta sentris. Yang kelima, media daring di Indonesia seringkali mempraktikkan cara kerja public relation dan memelintir suatu isu. Kelima, tren tersebut menjadi poin-poin utama yang dapat kita gunakan sebagai titik kritik dalam mengkonsumsi berita daring. Hal ini adalah tantangan bagi para audiens dalam mengkonsumsi sebuah informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, yaitu tentang gagasan mengenai media daring dan bagaimana era digital mengubah perilaku awak pers. Pada era digital atau bisa disebut media daring, banyak mempengaruhi praktik jurnalisme dalam berbagai hal. Jurnalisme turut berubah seiring dengan berkembangnya teknologi digital. Tingginya jumlah situs berita secara tidak langsung memperingatkan kita sebagai audiens untuk tidak menghadapi arus informasi dan kritis dalam mengkonsumsinya. Perjalanan media daring di Indonesia sudah nyaris 2 dekade, dimulai dengan memindahkan konten cetak ke dunia maya dengan harapan memperluas jangkauan. Media daring berkembang seiring munculnya gagasan untuk membuat breaking news ala daring. Keberhasilan perusahaan pers ditandai oleh banyaknya iklan yang masuk. Hal ini berhubungan dengan pembaca atau konsumen. Jadi, ada hubungan antara pers, pembaca, dan iklan. Seiring pesatnya perkembangan media daring yang tak terkendali, jurnalisme daring selalu menjadi sorotan karena seringkali dianggap tidak mengedepankan objektivitas seperti akurasi, fairness, kelengkapan, dan imparsialitas, dan hanya mengejar keinstanan. Hal inilah yang kerap menjadi masalah karena di satu sisi media daring sangat memungkinkan penyebaran informasi jauh lebih cepat dari media konvensional. Namun, di sisi lain kecepatan ini mengorbankan prinsip dasar jurnalisme, diantaranya adalah akurasi berita. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Dita Pratiwi. Di sini saya akan berbincang tentang mengubah konsumsi berita para pembaca atau pendengar.
Berita di media online atau daring hadir lebih cepat, tampil lebih pendek, dan terupdate. Media online atau daring memang sudah menjadi ciri khas dengan praktisnya untuk menerima ataupun berbagi berita melalui dunia maya. Hal itu menjadikan media daring menjadi suatu pilihan utama untuk berbagi informasi yang muncul timbal balik antar pembaca. Karena praktis untuk menerima dan berbagi berita melalui media daring, sebaiknya harus memperhatikan ketentuan yang bertujuan untuk menjauhkan dari pengaruh buruk terhadap pengaplikasian media daring bagi pembaca. Mengkonsumsi berita dalam media daring memang harus menerapkan tindakan cerdas menerima informasi, karena berita dalam media daring cukup luas dan lengkap. Dilihat dari perkembangan semakin modern, pembaca dengan mudah untuk mengakses berita melalui media daring yang menjadi prediksi besarnya pengaruh buruk media daring terhadap pembaca. Cara menerima berita dalam keadaan kapanpun, dimanapun, sudah bisa menerima berita tersebut dengan praktis. Untuk itu, cara mengubah konsumsi berita para pembaca yaitu dibutuhkan jurnalis yang bijak dalam menulis berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Hobi Muhammad, NPM 067, akan menjelaskan konsumsi daring, media daring bagi pembaca, pendengar, dan penonton. Peran penting dalam mengubah konsumsi berita para pembaca, penonton, dan pendengar yaitu terdapat pada peranan jurnalis yang kreatif untuk memberikan berita terhadap pembaca serta memberikan berita-berita yang cerdas serta aktual. Untuk itu, terdapat tugas sebagai jurnalis untuk mengubah konsumsi berita para pembaca atau penonton, pendengar sebagai berikut. 1. Judul merupakan bagian terpenting untuk para pembaca. Mengonsumsinya membuat judul yang kreatif, aktual, tidak membesar-besarkan faktanya, akan menjadikan pembaca lebih menerima berita secara sehat. 2. Mengurangi informasi atau berita yang tidak akurat atau yang belum memiliki fakta yang kuat agar menjadikan pembaca mempercayai dengan memberikan berita yang benar-benar fakta. 3. Menerapkan etika dalam berita. Dalam media daring tidak memandang umur dalam mengakses berita tersebut. Jadi etika dalam berita memanglah sangat penting dalam menerapkan positif dalam bersosial media. 4. Kesadaran adanya undang-undang pers. Dengan kesadaran tersebut, jurnalis bisa berhati-hati untuk mengakses berita dalam media daring agar terhindar dari pengaruh negatif. Hal tersebut peranan jurnalis dalam mengakses berita untuk menerapkan mengubah konsumsi berita pada pembaca, pendengar, dan penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kita membedakan atau mengetahui informasi di media daring itu termasuk informasi hoaks ataupun yang berdasarkan fakta. Di dalam media daring bisa kita lihat informasi di sana menyebar sangat cepat, sehingga pemilik media itu harus proaktif dalam memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh Dewan Pers. Makanya verifikasi itu sangat penting ataupun sangat diperlukan demi meningkatkan kredibilitas di dalam media daring. Dengan tanda media daring yang sesuai dengan kaidah-kaidah Dewan Pers yang sudah terverifikasi. Kemudian, jurnalistik diikuti uji kompetensi agar terverifikasi. Selain itu, sekarang sudah banyak masyarakat yang jenuh dengan banyaknya informasi yang menyebar di media sosial yang jelas bukan produk jurnalistik. Itu merupakan salah satu sebab pembaca, pendengar, penonton mulai tersesat dalam menerima informasi yang sudah diterima di media daring. Seharusnya media daring yang lebih konsisten menyampaikan fakta dan berimbang serta mematuhi kaidah jurnalistik. Inilah yang akan tetap dicari oleh masyarakat, sehingga masyarakat percaya
bahwa itu informasi yang memang berdasarkan fakta, bukan hoaks. Seperti itu. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurlitasari, NPM 083. Di sini saya akan menjelaskan tentang kendala dan tantangan media daring. Apa saja sih kendala dan tantangan media daring itu? Yang pertama, merebaknya isu hoax. Saat ini penyebaran informasi atau berita melalui media online tidak hanya dilakukan oleh situs berita yang sudah dikenal oleh masyarakat, namun oleh siapa saja pengguna internet dapat berperan dalam penyebaran suatu informasi. Sayangnya, banyak informasi atau berita yang disebarkan secara individu atau berkelompok, lebih banyak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau terindikasi hoax. Hoax merupakan informasi atau berita yang berisi hal-hal yang belum pasti atau yang benar-benar bukan merupakan fakta yang terjadi. Kini informasi atau berita yang dianggap benar tidak lagi mudah ditemukan. Survei Mastel 2017 mengungkapkan bahwa 1.146 responden, 44,3% diantaranya menerima berita hoax setiap hari, dan 17,2% menerima lebih dari satu kali dalam sehari. Bahkan, media arus utama yang diandalkan sebagai media yang dapat dipercaya terkadang ikut terkontaminasi penyebaran hoax. Media arus utama juga menjadi saluran penyebaran informasi atau berita hoax, masing-masing sebesar 1,20% radio, 5% media cetak, dan 8,70% televisi. Tidak saja oleh media arus utama, kini hoax sangat banyak beredar di masyarakat melalui media online. Merebaknya kasus COVID-19 menjadi tantangan tersendiri bagi setiap jurnalis dalam menjalankan aktivitas. Pasalnya, banyak hal yang tak memaksa jurnalis untuk bermanuver demi mengejar tuntunan deadline. Sebagai jurnalis, proses verifikasi berita menjadi krusial dalam menghadirkan berita yang faktual dan menangkal hoax. Mengingat masyarakat Indonesia sangat hore, sebenarnya tidak melulu harus dilakukan secara fisik, karena sekarang kondisinya begini, verifikasi bahkan bisa dilakukan secara daring melalui WhatsApp, telepon, dan lainnya. Pandemi dan regulasi baru adalah pembelajaran besar bagi jurnalis untuk bisa mengolah dan membuat berita yang optimal terlepas dari tantangan teknis yang tidak biasa. Yang kedua, yaitu tuntunan memproduksi berita tepat waktu. Di sini, kecepatan merupakan nilai mutlak. Siapa yang paling cepat mengunggah, dia yang akan mendapatkan traffic paling besar. Jurnalis tidak memiliki atau tidak diberi waktu untuk membuat suatu berita utuh seperti pada media konvensional. Setiap detik adalah tenggat waktu, bukan dalam hitungan jam atau hari. Semua itu demi menjadi media penyebar informasi yang berimbang, tidak sekedar sebagai juru bicara pihak tertentu, demi menciptakan generasi jurnalis yang bisa menggunakan akal dan pengetahuan dalam menulis berita. Perkenalkan, nama saya Laili Aprilianiswara, NPM 096. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang kendala dan tantangan media daring. Selanjutnya, untuk poin ketiga, keaslian berita yang kerap dicurigai. Perkembangan teknologi informasi saat ini ditandai dengan adanya media online. Perkembangan teknologi informasi berpengaruh terhadap eksistensi media, termasuk portal berita online. Hal ini terjadi karena kehadiran internet yang dapat menyediakan berbagai macam informasi dan berita yang dibutuhkan dan berkembang hingga mengalahkan kepopuleran informasi media cetak. Keunggulan situs berita di internet salah satunya adalah dapat menyajikan berita dengan cepat tanpa memungut biaya. Unsur kredibilitas memang menjadi hal yang paling utama dalam penulisan berita. Menyangkut adanya akurasi dalam penulisan berita, hal ini wartawan hendaknya melakukan identifikasi mengenai sumber-sumber informasi sebelum menyajikan berita. Masalah akurasi sangat menentukan kredibilitas media di mata publik. Tidak akurasinya yang banyak muncul di media massa saat ini disebabkan antara lain minimnya cek-recheck. Cek dan recheck adalah mengecek dan melakukan recheck kembali kepada sumber berita. Secara mendasar, akurasi
mengindikasikan perlunya verifikasi terhadap fakta atau informasi. Seluruh informasi yang diperoleh harus diverifikasi sebelum disajikan. Dari sejumlah parameter yang digunakan untuk mengukur akurasi, persoalan verifikasi terhadap fakta dan akurasi penyajian menjadi masalah utama di sejumlah media. Sehingga akurasi berita sangat penting. Sayangnya, pada saat ini akurasi berita sangat singkat dilakukan karena adanya virus COVID-19, sehingga banyaknya hoax di mana-mana karena banyak oknum yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya untuk poin keempat, waktu verifikasi berita sangat singkat. Ya, memang benar, waktu untuk memverifikasi pun singkat, baik langsung ataupun tidak langsung. Ada kemungkinan berita yang belum tuntas diverifikasi sudah dipublikasikan. Ini yang berakibat fatal jika informasi yang didapat di lapangan tidak benar adanya. Ini merupakan sebuah tantangan bagi jurnalis media daring. Jurnalis seharusnya memberikan fakta yang benar-benar terjadi kepada pembaca. Dalam prosesnya pun, jurnalis tidak boleh mengabaikan undang-undang pers, pedoman media siber, dan kode etik jurnalistik. Berita yang dicurigai sebagai berita bohong harus diklarifikasi. Ada 3 tahapan dalam mengklarifikasi suatu berita, yakni yang pertama, memahami isu apa yang sedang tersebar. Ya, memang perlu untuk memahami secara mendalam apa isu yang saat ini sedang tersebar di kalangan kita. Yang kedua, melakukan investigasi atau terjun ke lapangan. Investigasi ini kita ambil dari lapangan terjadinya sesuatu berita. Yang ketiga, mengambil kesimpulan apakah berita yang dimaksud berita bohong atau benar. Ini sangat penting untuk kita benar-benar mengambil kesimpulan dan menyimpulkan apakah berita ini yang kita ambil ini memang real, benar adanya atau hanya kebohongan belaka. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bahtiar Aziz, NPM 144. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyeksi kebutuhan masa pers masa depan. Perkembangan zaman saat ini tentunya harus disadari secara bersama untuk menghadapi tantangan media massa ke depannya. Terlebih saat ini revolusi industri 1.0 menjadi tantangan sendiri bagi media, di mana masyarakat mulai beralih membaca media digital untuk kebutuhan informasi. Saat ini Henry CH mengatakan bahwa berdasarkan penelitian Dewan Pers bahwa saat ini masyarakat mulai beralih ke media digital. Media massa saat ini memang memiliki tantangan ke depannya, terutama tantangan digitalisasi, di mana masyarakat saat ini beralih ke media sosial untuk kebutuhan intonasi, sehingga menjadi tantangan bagi media massa. Ujarnya, untuk menghadapi tantangan tersebut, Ketua Umum SMSI Firdaus mengatakan hal utama untuk menghadapi tantangan media massa depan ialah pers harus terus meningkatkan sumber daya manusia SDM. Meningkatkan SDM ini menurut Firdaus harus ditingkatkan dari seluruh aspek, tidak hanya sekedar meningkatkan karya jurnalis saja, tetapi sistem manajemen harus ditingkatkan lagi agar media massa menjadi bacaan masyarakat. Ke depan itu kualitas kita tentunya harus kita tingkatkan lagi, tidak hanya sekedar mengikuti perkembangan zaman saja, tetapi kualitas pers harus ditingkatkan lagi, karena pers yang tidak berkualitas itulah yang menjadi musuh pers. Halo, perkenalkan, nama saya Safira Imralul Jannah. Saya di sini melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah,
Saya di sini mendapatkan tema jurnalisme warga akan menjadi masa depan di Indonesia. Tradisi lisan sebagai bagian dari budaya yang hidup di masyarakat menjadi poin utama dalam karya tulis ini. Namun secara keseluruhan, poin-poin yang ingin disampaikan dalam menerapkan jurnalisme warga di Indonesia, aspek-aspek budaya perlu diperhatikan. Informasi tentulah harus bermanfaat. Lalu, dalam rangka menciptakan masyarakat yang well-informed hingga pada kelompok kecil dalam masyarakat, jurnalisme warga hadir. Melalui pengalaman radio El Sinta sebagai penyesuaian dengan tradisi setempat, aspek oral tradition ternyata menjadi pelopor jurnalisme warga. Kecenderungan masyarakat dalam bercerita ternyata berpengaruh pada pola mereka dalam menyampaikan informasi. Dengan demikian, jurnalisme warga bukan hanya sekedar menulis sesuatu kejadian dan mengunggahnya di internet, tetapi bertanggung jawab atas informasi tersebut. Aspek-aspek budaya setidaknya dapat menjadi filter tersendiri. Warga yang hendaknya membuat media mereka sendiri setidaknya paham akan budaya yang hidup dalam lingkungan, sehingga ia mampu membuat media warga yang seharusnya bermanfaat dengan warga setempat sebagai jurnalis tentunya. Memiliki halayak sendiri, kecenderungan konten sendiri dengan budaya sebagai kode etik, serta jurnalis sendiri. Pengubahan masalah seperti ini mungkin dapat mendudukan posisi jurnalisme warga secara lebih jelas dari sebelumnya, karena dengan demikian akan lebih mudah menjadi masa depan jurnalisme warga di Indonesia dan tolak ukur perkembangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok saya. Jurnalisme warga ialah ketika warga menggunakan saluran media untuk bekerja sama dalam informasi seputar kegiatan-kegiatan warga. Melalui media warga tersebut, warga diharapkan dapat well-informed mengenai lingkungan terdekat mereka sebagai bagian dari hidup mereka sehari-hari. Tetapi warga yang tidak terbiasa dengan informasi sehat dan sesuai dengan kebutuhan, mereka dapat belajar memaknai suatu berita, seperti yang diuraikan sebelumnya, bahwa budaya mempengaruhi perilaku manusia, dan seperti halnya dalam aktivitas jurnalisme. Dengan demikian, jurnalisme bukan hanya sekedar menulis suatu kejadian dan mengunggahnya di internet, tetapi bertanggung jawab atas informasi.